Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandiana Adelia Sahasika dari kelas DE 47D dengan NIM 10601233041. Hari ini saya akan menyampaikan tentang tugas yang saya kerjakan dari tugas 3 estetika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan teori dari Edmund Burke Feldman. Edmund Burke Feldman dikenal sebagai salah satu pendekatan analisis seni yang komprehensif dan sistematis. Ia bukan filsuf estetika seperti Edmund Burke, yaitu Edmund Burke itu tokoh yang berbeda. Tetapi, seorang pendidik seni dan kritikus yang sangat berpengaruh dalam pelajaran apresiasi seni visual. Teori estetika Feldman itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah deskripsi, yaitu seni yang menjelaskan secara objektif apa yang terlihat di dalam karya seni, tidak melibatkan pendapat atau interpretasi, fokus pada elemen-elemen visual seperti warna, bentuk, garis, tekstur, ruang, dan objek yang tampak. Contohnya adalah dari lukisan Mona Lisa, yaitu potret seorang wanita yang duduk dengan latar belakang landscape. Warna dominan adalah coklat dan hijau. Nah, itu termasuk deskripsi dari suatu karya. Yang kedua itu adalah analisis. Menganalisa bagaimana unsur seni dan prinsip desain yang digunakan, melihat komposisi, keseimbangan, kontras, ritme, dan harmoni dalam karya. Tahap ini menyoroti struktur visual dari karya. Nah, contohnya lagi pada lukisan yang ini, komposisinya itu simetris, memperkuat fokus pada wajah subjek dengan tangan yang disilangkan, menciptakan kesan yang tenang dan feminin. Yang ketiga adalah interpretasi. Mengungkap makna di balik elemen visual, melibatkan tafsiran personal, konteks, budaya, dan simbolisme. Contohnya ini lukisan Mona Lisa lagi, yang mana dia menggambarkan ketenangan batin dan keanggunan. Wanita Renaissance ini senyumannya ambigu, menimbulkan interpretasi dan psikologis. Yang keempat adalah penilaian, judgment atau evaluation. Memberikan evaluasi berdasarkan pemahaman dari 3 tahap sebelumnya. Penilaian bisa subjektif, tapi harus didukung alasan yang logis. Bisa membandingkan dengan karya lain atau mempertimbangkan pengaruh dan originalitas. Contohnya karya dari Mona Lisa lagi. Karya ini dianggap sebagai mahakarya seni barat karena teknik, kehalusan, kekuatan, ekspresi yang memikat hingga kini. Contohnya juga bisa dilihat dari karya-karya saya yang di belakang itu. Saya cenderung menggunakan warna-warna yang vibran, jadi bisa difokuskan dari tumbuhan-tumbuhan yang saya lukis atau saya gambar. Lalu kesimpulannya adalah model Feldman sangat berguna dalam pendidikan seni karena mengajak berpikir sistematis, meningkatkan apresiasi terhadap karya seni, contoh untuk semua jenis karya visual, maupun itu lukisan, patung, arsitektur, dan lain-lain. Setelah itu, saya akan menjelaskan karya yang saya buat di tugas ketiga. Nah, yang saya jelaskan itu ada 4, yaitu dari estetika barat, timur, nusantara, dan Indonesia. Yang pertama itu dari barat. Lagi dan lagi saya menggunakan contoh dari lukisan Mona Lisa. Tentu saja lukisan Mona Lisa ini sangat legendaris dan terkenal, bahkan dia juga lukisan yang sangat mahal yang sampai-sampai tidak bisa dibeli, yaitu karya legendaris dari Mona Lisa oleh Leonardo da Vinci. Dari abad ke-16 adalah simbol keanggunan dan misteri. Dikenal karena teknik sfumato yang menciptakan transisi halus antara cahaya dan bayangan. Teknik ini itu kayak seperti kita menggunakan grayscale terlebih dahulu untuk memfokuskan pada value pada lukisan. Jadi kita fokus di gelap terang, lalu kita warnain di atas grayscale tersebut. Nah, Mona Lisa ini menggambarkan sosok wanita dengan senyuman samar yang penuh interpretasi. Keindahannya tidak hanya terletak pada teknik, tetapi juga mana psikologis dan filosofis yang ia bawa. Nah,
salah satu fakta yang saya tahu adalah lukisan Mona Lisa ini terkenal juga karena dia satu-satunya lukisan perempuan pada abad ke-16 yang tersenyum. Karena pada zaman dahulu itu wanita itu cenderung jika dilukis itu tidak tersenyum karena itu melambangkan keeleganan. Jadi dia termasuk lukisan yang unik karena satu-satunya perempuan yang berani tersenyum dalam lukisan. Nah, yang kedua itu ada saya dari Estetika Timur adalah potret Sek Jigsu. Pembuatnya adalah Im Yong-gi dan Kim Hong-do. Lukisan ini berasal dari Korea pada masa dinasti Joseon. Ia menggambarkan seorang sarjana Konfusianisme dengan penuh ketenangan dan kehormatan. Dengan latar belakang polos dan penggunaan warna yang netral, karya ini menonjolkan nilai-nilai moral dan intelektual yang sangat dijunjung dalam masyarakat tradisional Korea. Sampai sekarang pun Korea juga cenderung memakai warna-warna netral, itu termasuk dari kultur dari zaman dahulu. Yang ketiga adalah saya menjelaskan dari Nusantara. Yang saya ambil adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan dari tanah air Nusantara, saya memilih Candi Prambanan yang dibangun pada abad ke-8 oleh Rakai Pikatan. Candi Hindu terbesar di Indonesia ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Komposisinya yang vertikal dan relief, cerita Ramayana menggambarkan hubungan spiritual antara manusia dan dewa. Keindahan arsitektur dan simbolisme tinggi menjadikannya mahakarya yang penuh makna budaya dan filosofis. Nah, candi ini juga menjadi salah satu wisata yang paling terkenal di Indonesia. Yang keempat adalah yang dari Indonesia tentunya, yang modern, yang Indonesia sudah merdeka adalah Patung Sura dan Baya. Nah, Patung Sura dan Baya ini adalah karya dari Sutomo Kusnandi. Dibangun tahun 1989, patung ini menggambarkan seekor hiu dan buaya yang bertarung, mewakili asal-usul nama kota Surabaya dengan bentuk 3 dimensi yang dinamis dan detail tekstur yang kuat. Karya ini menjadi simbol kekuatan dan keberanian warga Surabaya, sekaligus landmark budaya dan wisata kota. Nah, keempat karya ini tidak hanya indah secara visual, tapi juga menyimpan makna budaya, sejarah, dan spiritual yang mendalam. Dari potret Renaissance dan di Barat hingga simbol kota di Indonesia, semuanya menunjukkan bahwa estetika adalah jembatan antara ekspresi dan identitas. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton video saya. Bila saya ada salah kata, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.